العين وقرة أعيننا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أيها الحاضرون والحاضرات jamaah salat khusuf yang kami muliakan, sebelum menyampaikan risalah, kami berpesan sebagai kewajiban untuk menyampaikan pesan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini sangat sering kita dengar, sangat sering disampaikan, sehingga orang-orang banyak yang lalai bahkan meremehkan kalimat seruan pesan takwa kepada Allah, yang padahal kalau diterangkan makna takwa yang sebenarnya sangatlah agung, orang tidak akan bisa sampai menuju Allah kecuali dengan yang namanya takwa. Maka malam hari ini salah satu malam yang agung yang harus kita gunakan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita mengintrospeksi diri, tafakkur, tadabbur, muhasabatun nafs, agar semakin takarrub ila Allah Azza wa Jalla. Masyaallah, hadirin jemaah yang kami muliakan, pada malam hari ini terjadi kembali khusuf gerhana. Kita semua sudah paham secara biologi apa yang terjadi saat gerhana itu. Secara ilmu astronom dibahas pertemuan atau tepatnya sejajarnya garis apa namanya yang menjadikan gerhana itu. Itu adalah sebab yang Allah ciptakan, dan Allah benar-benar menciptakan itu bukan yang dikatakan sejarawan atau ilmuwan yang mengatakan itu adalah proses kebetulan yang terjadi hingga mengakibatkan terlihatnya gerhana. Secara ilmu, ya, tapi hakikatnya kita yang punya iman kepada Allah yakin 100% Allah menciptakan gerhana. Dalam hadis Nabi SAW dikatakan dari Mughirah bin Syu'bah, beliau suatu ketika bercerita bahwasanya terjadi gerhana di ahdi Nabi, ahdi Rasulullah, di zaman Nabi, bertepatan dengan matinya atau wafatnya putra baginda Nabi Muhammad SAW. Orang-orang pada mengira putra Nabi Muhammad meninggal hingga terjadi gerhana. Begitu agungnya putra Nabi Muhammad sampai terjadi gerhana, kata orang-orang, khususnya yang punya iman kepada Nabi. Ada yang mengatakan lahirnya orang paling mulia di tempat itu, atau meninggalnya orang yang hina di saat itu, atau meninggalnya orang yang mulia di saat itu. Semua praduga itu dibantah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "In kasafatis syamsu wal qamar huma ayatan min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wa la li hayati." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, gerhana yang terjadi bukan karena kematian anak saya atau lahirnya seseorang atau meninggalnya siapa, bukan. Tapi itu adalah tanda dari
daripada tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat banyak kebesaran Allah. Tapi ini hanya sekelumit saja. Bagaimana dikatakan sekelumit? Baginda Nabi Muhammad SAW ketika beliau sejak usia kecil, beliau diberi mukjizat oleh Allah, bisa menggerakkan rembulan. Yang kita dengar selama ini Nabi Muhammad membelah bulan. Tidak hanya membelah bulan. Hadis-hadis ini terdampar di kitab-kitab hadis. Kalau dikatakan anak-anak dulu mainnya bola-bola kecil, Nabi Muhammad SAW rembulan ditunjuk ke arah kanan, bergeser ke kanan, ditunjuk ke arah kiri, bergeser ke kiri. Yang jarang diketahui umat Muhammad SAW. Ini agungnya beliau. Makanya gerhana yang terjadi ini adalah kebesaran yang tidak terlalu besar dibandingkan dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Tapi ini juga menyadarkan kita akan agungnya Allah, akan agungnya Sang Pencipta, akan agungnya Zat yang mengendalikan arsy, matahari, rembulan, planet dan lain sebagainya. Apakah bisa Allah benturkan semuanya? Ya bisa. Apa namanya? Hari akhir, kiamat. Yang kapan itu? Dan kita tidak tahu. Orang bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat? La adri. Al-mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya nggak lebih tahu dari yang bertanya. Ente kira saya ini ditanya tahu kiamat kapan? Tidak. Dalam kalam dikatakan sebenarnya baginda Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat, tahu semua. Tapi Allah perintahkan atas katanya itu tidak boleh dikatakan. Jadi hari kiamat akan terjadi, kita punya iman. Rukun iman kita yang terakhir, yang kelima, hari kiamat. Jadi kita harus yakin itu adanya. Kalau ada agama lain mengatakan di dalam kitab panutannya itu ada hari kiamat, ya apalagi kita. Bahkan agama yang tidak punya agama ateis sekalipun tahu dia bumi semuanya akan hancur, tapi bukan dia sebut sebagai kiamat. Malam hari ini jamaah sekalian, marilah kita introspeksi diri kita, muhasabatul nafs. Umur yang telah kita jalani selama ini, umur kita hanyalah rentetan tahun saja. Kalau bapak ibu yang sudah berumur 70, 80, hanya umur yang berpuluh-puluh tanpa diisi dengan ibadah kepada Allah, kosong semua. Apalah daya kita ini sebagai hamba, abdun. Nabi Muhammad manusia paling mulia dikatakan asra bi'abdihi, diangkat oleh Allah dengan kedudukan sebagai hamba. Nabi Muhammad semulianya makhluk masih dikatakan hamba. Kalau kita perumpamaan kita dengan hamba sahaya atau budak, budak itu apa sih? Orang yang disuruh-suruh, orang yang diperintah gini. Tapi Allah menjadikan kita hamba. Tidak hanya itu, Allah memuliakan kita. Laqad karramna bani Adam, dimuliakan anak Adam. Dan namanya iblis. Iblis laknatullah alaihi. Iblis adalah jin, bagindanya jin. Di zaman azali, jin ini diangkat oleh Allah. Jadi sebelum manusia ada kehidupan makhluk lain. Dan makhluk itu hidup, beraktivitas, melahirkan, ibadah. Tapi sering bertengkar, kacau balau, berperang dan lain sebagainya.
semuanya Allah hancurkan kecuali satu hamba namanya iblis. Iblis diangkat oleh Allah karena ibadahnya banyak. Iblis itu diangkat karena ibadahnya banyak. Bahkan dikatakan semua tempat di bumi sudah pernah digunakan ibadah oleh iblis. Tempat yang kita duduki pernah digunakan sujud oleh iblis. Saking banyaknya ibadahnya disejajarkan dengan malaikat. Ketika sudah sejajar, dihancurkan semuanya yang ada. Ada yang berlari ke gunung jin itu, ada yang berlari ke laut, ada yang berlari ke pohon yang sangat besar, ada yang berlari ke gua, ada yang berlari jin. Dihancurkan hari kiamatnya jin. Singkat cerita, di masa Adam alaihissalam diciptakan, semua diperintahkan sujud oleh Allah. Illa iblis. Ada yang tidak mau, ada yang berdiri tegak. Semuanya sujud, ada yang berdiri tegak di belakang. Siapa itu? Dengan gagahnya dia berdiri dan mengatakan, Ana khairu minhu. Saya lebih bagus dari dia, ya Allah. Kita akan pelajari mazhab iblis yang sampai kita masuk. Ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia, ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku. Iblis masih mengakui Allah menciptakannya. Sejahat-jahatnya iblis, tidak kayak Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Ada iblis. Ana khairu minhu, khalaqtani min nar. Engkau ciptakan aku ini diciptakan dinar dari aku. Wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan dia dari tanah. Rendah dia. Iblis. Padahal tidak ada ayat Al-Quran menerangkan api lebih mulia dari tanah. Dengan alasan-alasan yang banyak itu menjadikan iblis semakin terhina. Kalau kita salah, kadang kita salahkan ya. Kita salah, lebih baik apa? Aku yang salah, minta maaf. Tapi ini tidak salah, berhujjah, membela dirinya. Ini tanda-tanda iblis. Tidak ada orang salah, maka malah membela diri. Oh enggak, saya ini benar. Dicari alasan pembenaran. Manfaat iblis. Kemudian dilemparkan dia dari surga. Apa yang membuat iblis terhina? Ada kesombongan. Apa yang dia sombongi? Bukan harta, bukan rumah, bukan jabatan, bukan ketampanan, bukan kehebatan, bukan ketangguhan, bukan ini itu. Akan tetapi yang dia sombongkan adalah ibadah yang harusnya menyelamatkan dia. Dan itu pun harus menyelamatkan kita. Akan tetapi kita banyak ibadah, kita yang sombong dalam ibadah. Inilah para hadirin jemaah sekalian, marilah kita menempuh jalan ibadah yang banyak, akan tetapi menatap hati kita. Jangan sampai karena ibadah kita banyak, pada ibadahnya yang rendah kita rendahkan. Minimal dengan pandangan merendahkan itu sudah merendahkan. Tidak sampai keluar kalimat atau gerakan yang merendahkan, hati merendahkan. Ada orang tidak sholat, ya Allah, tidak sholat, masuk neraka dia, ya Allah, masuk neraka dia. Tidak. Pandangan Nabi Muhammad, ya Allah, tidak sholat, ya Allah, berikan hidayah dia, ya Allah, ampuni dosa dia, ya Allah, jangan jadikan dia tidak sholat, ya Allah, berikan dia hidayah tidak sholat. Itu. Ada orang ke kamar mandi, ada orang ke kamar mandi masjid, atau ada orang tidur, numpang tidur, atau ada orang ngapain, tapi belum sholat. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin dia belum dapat hidayah. Ada cara dakwah, ada dua cara dakwah. Dua cara dakwah agar diterima. Yang pertama, kebenaran tidak harus diucapkan saat itu juga. Yang sampai orang lagi capek-capeknya atau lagi apa, dikasih nasihat malah nolak. Bahkan nanti kita tercatat orang yang menjadikan dia di dalam neraka. Yang kedua, kebenaran tidak harus diucapkan lisan kita. Saya tidak berhak menyampaikan nasihat ke orang yang lebih tua. Hanya saja dengan forum kesempatan ini saya sampaikan. Tapi kalau ucruk-ucruk saya datangin, Bapak, gimana sih Bapak gini. Bukan hak.
Gimana caranya? Sampaikan ke orang yang lebih tua yang lainnya, tolong sampaikannya itu bahwasanya yang benar itu benar. Tidak harus kan? Misalkan kita punya ilmu, kita belajar, kita tahu salah itu, dibenerin langsung, tidak. Ada dua. Maka berhati-hatilah. Dakwah harus terus dijalankan. Siapapun kita, apapun profesi, jangan minder. Saya kan belum rajin sholat, ngapain saya nyuruh sholat, nanti enggak bakalan diterima. Enggak. Justru kita belum mampu untuk sholat istiqomah, dengan kita nyuruh sholat, lama-lama terbawa. Akhirnya bisa. Inilah hadirin berhadirat. Semoga Allah Ta'ala berikan kita kemudahan bisa ini menyampaikan kebenaran, dan Allah mendatangkan hidayah kepada yang orang yang kita datangi untuk menuju jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad. Ini waliyul barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa sallallahu alaihi. Qul hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala amarakum bil ibadah li nafsi hasanatan li malaikatihi wa musabbihatin wasallallahu min bayyati dinihi wa bisi. Qala Ta'ala مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رضي الله خلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. علينا معهم في برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. اللهم علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن هذا عزة على فلذة فذكر الله عليها يذكركم ويشكر على نعمه يزدكم واسأله من فضله على ذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.